Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Citowe. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan sehat ya. Lalu, status paket kalian masih aman kah? Kalau tidak, colong aja punya tetangga. Oke lanjut, kali ini saya akan menceritakan kelanjutan anime horor yang pernah kita ceritakan sebelumnya. Animenya berjudul Itojunji Maniac Season 2. Ceritanya akan sangat menghororkan, jadi siapkan diri, siapkan juga wifi. Mari kita mulai. Musim liburan telah tiba. Tak ketinggalan, Tsuyoshi dan Kaoru juga akan menikmati rencana liburan nan indah di kota sahabatnya. Tsuyoshi nampak antusias karena yang akan mereka temui ini adalah seorang gadis cantik teman masa kecilnya. Dengan canda ria, Tsuyoshi pun bergumam, "Wow, inilah surga sebenarnya," katanya pada Kaoru. Mentang-mentang sudah memiliki SIM, Tsuyoshi juga berani ngebut-ngebutan di jalan. Namun, perjalanan terasa begitu panjang. Rasanya mereka sudah jalan begitu lama, namun tak kunjung sampai-sampai. Tsuyoshi kembali memastikan mungkin saja mereka salah arah. Kaoru yang bertugas memegang peta malah tak bisa diandalkan. Yang ada, Kaoru malah bilang tidak tahu. Memanglah si Kaoru ini. Ikan sudah di depan mata, yang dipancing malah batu. Alhasil, Tsuyoshi agak kesal. Sambil berkendara, Tsuyoshi langsung merampas petanya dari Kaoru. Namun tiba-tiba, di depan mereka sudah ada seseorang yang sudah siap menunggu ciuman salam kenal dari kap depan mobil. Tsuyoshi yang kaget lalu merem mendadak. Namun apalah daya, takdir sudah berkata. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, orang yang di depan tadi pun terhempas seketika. チーズ貸せ。ちょっとチーズくらい読めるようになるよ。 Ternyata si korban ini adalah seorang gadis muda yang mungkin sedang nyebrang tanpa lihat kiri dan kanan. Beginilah jadinya. Jadi buat kalian yang suka nantang maut di jalan tuh, yang sok-sokan nantang-nantang truk di tengah jalan, pikir dulu ya, nyawa itu tak bisa diganti bro. Lalu kembali pada Tsuyoshi, dengan panik langsung menghampiri gadis tersebut. Namun sayangnya ini tengah hutan, pemukiman masih jauh, apalagi rumah sakit. Tentu saja peluang selamat gadis ini pun semakin kecil. Mereka lalu bergegas memasukkannya ke dalam mobil dan berencana mencari rumah sakit terdekat. Kaoru yang sepertinya ahli dalam dunia perdenyutan memastikan bahwa denyut nadinya sudah tak terasa. Mungkin saja gadis ini sudah meninggal. Entah setan apa yang tiba-tiba merasuki Tsuyoshi, dia pun berniatan jahat untuk membuang mayat gadis ini di pegunungan. Di tengah pemukiman ada sesuatu yang menghambat mobil mereka. Terlihat seperti batu nisan berdiri kokoh di tengah jalan raya. Mereka pun bingung karena bukan satu saja, namun begitu banyak yang berdiri kokoh seolah-olah menghalangi niatan jahat mereka. Tak mau berlama-lama, Tsuyoshi langsung memundurkan mobilnya hingga tanpa sengaja menabrak batu nisan yang lain. Ban mobilnya pun macet hingga membuat warga berdatangan untuk membantu Tsuyoshi. Di sini, Tsuyoshi agak panik karena takut ketahuan oleh warga. Dengan hati-hati, Tsuyoshi lalu mengambil dongkrak dan langsung menutup bagasi mobilnya. Sepertinya Tsuyoshi masih beruntung karena warga tidak melihat mayat tersebut. Tsuyoshi yang penasaran lalu menanyakan terkait batu-batu nisan yang bertebaran di tengah jalan raya. Warga pun menjelaskan bahwa dulu banyak terjadi kecelakaan di sini. Namun seiring waktu, batu nisannya tiba-tiba muncul entah dari mana datangnya. Kok bisa? Berarti nggak perlu beli mahal-mahal lagi dong. Di tengah-tengah obrolan mereka, seorang gadis cantik datang menghampiri Kaoru. Ternyata dia adalah Izumi, teman masa kecil yang dibicarakan sebelumnya. Sadar tidak sadar, ternyata mereka sudah sampai di tempat yang seharusnya mereka tuju. Lalu Izumi pun mengajak Tsuyoshi dan Kaoru ke rumah. Izumi juga menjelaskan tentang keanehan yang terjadi di kotanya. Memanglah si Izumi ini, pas sudah nyampe baru dijelaskan. Kok nggak dibilang dari yang sebelumnya? Kalau tahu dari awal kan, si Tsuyoshi sama Kaoru bisa mempersiapkan mental dari awal. Izumi berkata bahwa orang-orang yang meninggal di kota ini akan dikuburkan di tempat dia meninggal. Bahkan di rumahnya sendiri pun ada kuburan. Alhasil, Tsuyoshi dan Kaoru merasa aneh. Liburan yang seharusnya menyenangkan kok malah seperti ini. Kemudian mereka pun berkeliling kota dan pemandangannya sungguh mencengangkan. Batu nisan bertebaran di mana-mana. Kiri kanan, depan belakang ada batu nisan. Bahkan di dalam mobil juga ada batu nisan. Kemudian hal aneh pun terjadi. Di saat seorang pasien sedang sekarat, perawat-perawat ini malah melarikannya keluar rumah sakit. Bukannya dirawat, malah ditaruh di luar. Sungguh mencengangkan.
死に際の患者だわ。 Pasien itu pun diletakkan begitu saja sambil menunggu detik-detik terakhirnya. Saya yang melihat ini cuma bisa bengong dan tak mampu berkata-kata. Setelah puas berkeliling, mereka pun akhirnya kembali. Namun di tengah perjalanan, Tsuyoshi melihat mayat seekor kucing yang sepertinya habis ditabrak mobil. Ketika mau disentuh, Izumi langsung menghentikannya. Ternyata mayat tersebut memang harus sengaja dibiarkan agar batu nisannya bisa keluar dari dalam mayat. Sungguh mengherankan. Lalu kemudian mereka pun kembali ke rumah dan mencoba menenangkan diri. Di tengah-tengah obrolan mereka, sang ibu lalu menanyakan tentang keberadaan Ayumi yang merupakan adik perempuan Izumi yang sampai sekarang belum pulang-pulang. Izumi menyahut, biasanya memang Ayumi sering main dan berkeliaran di hutan dekat lereng bukit. Namun tak apa, sebentar lagi pasti akan pulang. Lalu malam pun tiba. Ternyata sampai sekarang Ayumi belum juga pulang. Semakin ditunggu, semakin mengkhawatirkan. Alhasil mereka pun menelpon polisi dan segera melaporkannya. Tsuyoshi dan Kaoru yang ngintip-ngintip dari pintu kamarnya lalu menyadari sesuatu. Mungkinkah? Ya, mungkin saja. Tsuyoshi lalu memastikan seperti apa ciri-ciri visi Ayumi. Kaoru yang agak lupa menceritakan sedikit detail, dan kalau diingat-ingat lagi, ternyata ciri-cirinya mirip dengan gadis muda yang mereka tabrak sebelumnya. Ya, memang betul. Ayumi dan mayat yang mereka sembunyikan adalah orang yang sama. Kemudian tim pencarian dikerahkan. Mereka mencari di segala sudut bukit, namun hasilnya nihil. Tak ada jejak apapun yang mereka temukan. Tsuyoshi dan Kaoru yang seolah tak tahu apa-apa juga ikut mencari keberadaan Ayumi. Dengan pedenya, Tsuyoshi berjalan memimpin pencarian. Lalu sampailah mereka ke sumur tua. Diduga Ayumi bisa saja terpreset dan jatuh ke dalam. Namun sumur ini begitu dalam dan gelap. Dasarnya sampai tak terlihat. Dijelaskan bahwa sumur ini merupakan tempat pembuangan jasad orang yang meninggal secara tidak wajar. Tsuyoshi dan Kaoru semakin khawatir. Bisa saja perbuatan mereka terendus polisi dan otomatis mereka akan masuk ke dalam penjara. Lalu di perjalanan pulang, mereka melihat sesuatu yang aneh. Mayat pasien yang sebelumnya pas sekaratnya dipindahin keluar rumah sakit, kini perlahan-lahan telah berubah menjadi batu nisan. Otomatis mereka syok berat dan mengira bahwa ini hanyalah mimpi. Lalu kemudian terlihat Izumi sedang mengintip-ngintip ke dalam mobilnya Tsuyoshi. Apakah ini akhirnya akan ketahuan? Namun, Tsuyoshi tetap tenang dan menanyakan apakah ada yang salah dengan mobilnya. Wow, luar biasa. Sungguh kepura-puraan yang sangat pro sekali. Izumi lalu mundur sedikit dan menjelaskan bahwa tim pencarian telah menemukan bekas noda darah dan bekas ban slip tepat di jalan gunung menuju kotanya. Sepertinya Izumi sudah mulai menaruh rasa curiga kepada Tsuyoshi. Namun Tsuyoshi tetap tenang dan mengatakan nggak mungkin Ayumi ditabrak mobil kan? Lah, tentu saja ditabrak lah Bagong. Kan lu sendiri yang nabrak. Setelah Izumi meninggalkan mereka, lalu Kaoru memeriksa ke dalam mobil. Dan ternyata ada bekas noda darah yang tertempel di sana. Mungkin itulah yang diintip-intip sama Izumi barusan. Kaoru yang sudah pasrah cuma bisa menangis dan terseduh-seduh. Mungkin saja sebentar lagi mereka akan dijebloskan ke dalam kurungan besi. Malam pun tiba, tapi Ayumi masih belum ditemukan. Izumi merasa khawatir karena jika memang benar Ayumi sudah meninggal, dia tidak akan berubah menjadi batu nisan, melainkan akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kini, rasa curiga Izumi tak bisa dibendung lagi. Dia langsung menanyakan perihal kecelakaan yang sudah terjadi di gunung. Sepertinya Kaoru ingin mengatakan yang sebenarnya, namun langsung dihalang-halangi oleh Tsuyoshi. Sungguh Tsuyoshi berhati batu. Sepertinya dia tak merasa kasihan sedikit pun kepada Izumi. Tsuyoshi pun malah menjawab bahwa mereka akan pulang malam ini juga. Sontak hal tersebut langsung membuat Izumi menangis. Sungguh ya, jangan pernah kalian berpacaran dengan cowok berhati batu seperti Tsuyoshi ini. Pulanglah mereka, namun bukan pulang ke rumah. Mereka malah menuju sumur tua yang telah didatangi sebelumnya. Tsuyoshi berencana membuang mayat Ayumi ke dalam sumur tersebut. Namun setelah bagasinya dibuka, tiba-tiba mayat Ayumi sudah mulai berubah bentuk. Mayatnya seperti mengkristal dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Seperti yang Izumi katakan sebelumnya, bahwa mayat Ayumi akan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tanpa berlama-lama, Tsuyoshi dan Kaoru langsung mengangkat mayat Izumi dan melemparkannya ke dalam sumur.
Tsuyoshi pun merasa lega karena merasa bebannya telah hilang. Siapa bilang? Karena bagaimanapun hukum karma pasti akan datang. Ini dia contohnya. Tangan Tsuyoshi terluka akibat kristal tajam yang ada di tubuh mayat Ayumi tadi. Lalu tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi. Sosok Ayumi sepenuhnya kini telah berubah menjadi monster, lalu keluar dari sumur dan berteriak-teriak menunjuk Tsuyoshi bahwa dialah pelaku pembunuhannya. Tsuyoshi ketakutan tak karuan, namun tak diduga semua itu hanyalah hayalan belaka. Lalu akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Keesokan paginya, Izumi menemukan gelang tangan yang biasa Ayumi pakai di dekat sumur. Sepertinya gelang ini terjatuh saat Tsuyoshi dan Kaoru mengangkat mayat Ayumi tadi malam. Lalu Izumi melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Sontak, mereka pun menangis jadi-jadinya. Di kediaman Tsuyoshi sendiri, hal mengerikan pun akhirnya terjadi. Tampak bekas luka di tangannya Tsuyoshi kini telah ditumbuhi oleh kristal-kristal aneh. Sungguh mencengangkan, hukum karma pun kini menimpa Tsuyoshi. Tak hanya itu, di rumah Izumi sendiri, tiba-tiba ada 3 buah batu nisan yang berdiri tegak saling berdampingan. Sepertinya Izumi dan kedua orang tuanya memutuskan untuk bunuh diri. Tamat. Ending yang sangat mengsedihkan. Banyak hal yang bisa dipetik dari part kali ini. Namun yang paling utama adalah tentang kejujuran. Jangan pernah berkata jujur. Maksud saya, jangan pernah berkata bohong kepada siapapun. Buktikan kebenaran, junjung tinggi moralitas. Dan yang terakhir,